Para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankannya untuk terus berusaha untuk istiqomah, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan apa yang sudah dibimbingkan, apa yang sudah diwariskan oleh guru kita Hadratus Syekh Pangarsaabah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ini banyak anak mudanya nih, para jomblower ya, para jomblower, para anak muda. Dan kali ini juga alhamdulillah ada istri saya pengen manas-manasin jomblower. Cek sound dulu, cek 1 2 1 2, ada aku, ada dia, manas-manasin jomblower. Baik, kita lanjut. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tadi kita sudah sama-sama menyimak dalam khidmat amaliyah tentang manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, manqobah yang ke-39 dan ke-40. Dan memang manqobah ini termasuk dari deretan manqobah yang disebut manqobah yang spektakuler, yang krusial ya, yang bahkan mungkin untuk sebagian kalangan menimbulkan tanda tanya besar ya. Karena apa yang kita simak tadi isinya begitu luar biasa. Bagaimana pernyataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menyatakan bahwa setiap datang tahun baru ya, tahun itu selalu mengucapkan salam kepada beliau. Begitu juga selalu terbit matahari mengucapkan salam kepada beliau. Subhanallah, pernyataan yang sangat luar biasa. Pernyataan-pernyataan seperti ini dalam dunia sufi dikenal dengan istilah syatohat ya. Jadi syatohat artinya ketika seorang wali Allah ya, ketika di dalam kolbunya menerima berlimpahan wajid yang begitu berlimpah di dalam kolbunya ya, terkadang keberlimpahan apa yang dialami dirasakan kolbu terekspresi ke dalam lisannya, keluar, sehingga terkadang muncullah istilah-istilah yang begitu dahsyat, yang begitu menggetarkan ya, yang begitu luar biasa. Seperti kita pernah mendengar ya, ada seorang sufi juga yang gara-gara dia mengeluarkan sebuah ucapan syatohatnya lalu dihukum pancung ya. Kalau di Timur Tengah, di Baghdad, wali tersebut adalah Syekh Mansur Al-Halaj ya, dengan ucapannya ana al-haq ya. Kalau di Indonesia ada juga wali yang seperti itu, karena menerima ya, karena ekstasnya begitu luar biasa, karena fananya ya, dia mengucapkan sebuah ungkapan manunggaling kaulo Gusti ya. Itu ucapan-ucapan syatohat, ucapan yang ketika diucapkannya dalam kondisi ekstas ya, kondisi ketika berlimpahnya faidur rahmani di dalam kolbunya terekspresi ke dalam jiwanya. Jadi ini bukan kondisi yang disengaja ya. Bedakan ucapan ana rabbukumul a'lanya al-halaj dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, ketika mengucapkannya dalam keberadaan dirinya. Kalau al-halaj mengucapkan ana al-haq dalam ketiadaan dirinya gitu. Jadi berbeda kondisi sang pengucap ya. Ya, jadi itulah gambaran sufi-sufi terdahulu. Tapi sufi-sufi sekarang, apalagi dengan bimbingan mursyid kamil mukamil, itu memang sudah dikontrol lisannya untuk tidak lagi mengucapkan hal-hal atau hal-hal yang sifatnya syatohat seperti itu. Walaupun kadang-kadang ya, kadang-kadang masih ada juga sufi yang seperti itu. Seperti Syekh Idan, kalau zikirnya lagi asik nih, lagi mantap zikirnya, ya nanti zikir jahrinya berubah. Ya, ketika lagi enak berubah, Teguh Bianto gitu. Kayak tadi lagi ekstasi gitu, saking mantapnya Teguh Bianto berubah akhirnya. Kita lagi fana, tapi nggak boleh ditiru. Orang kalau lagi fana jangan ditiru ya. Seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tadi ucapannya adalah syatohat ya. Ketika mengucapkannya bukan bermaksud membanggakan diri, bukan bermaksud menyombongkan diri,
Tapi beliau juga karena memang ya semata-mata melaksanakan perintah Allah, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutkanlah. Maka beliau mensyukuri nikmat yang Allah ucapkan dalam kondisi ketiadaan dirinya, ya, dalam kondisi keterpesonaan kalbunya, ya, yang begitu-begitu terpesona dengan karunia yang beliau terima, maka beliau ekspresikan apa yang beliau terima. Tapi dalam ketiadaan diri, dalam kenolan ego, ya. Jadi bukan bermaksud membanggakan diri, bukan bermaksud menyombongkan diri, ya. Ucapan-ucapan namanya syatohat diucapkan. Dan memang terkadang wali-wali Allah mengalami seperti itu karena yang namanya waliullah perjalanannya perjalanan taroki, perjalanan naik. Kalau para wali itu perjalanan naik. Kalau para nabi perjalanan turun. Para wali perjalanannya taroki, para nabi perjalanannya tanazul. Ya. Jadi para wali perjalanannya ilallah menuju Allah, dari kehambaan menuju keilahian, perjalanan naik, ya. Sedangkan para nabi perjalanan turun, ya, dari keilahian menuju kehambaan, ya. Dan setiap nabi pasti sebelumnya adalah seorang wali, ya. Seorang nabi wali dulu, ya. Ketika sudah menjadi wali, maka wali-wali yang hidupnya sebelum zaman Nabi Muhammad ke belakang itu bisa meningkat menjadi nabi, ya. Tapi wali-wali yang hidupnya setelah Nabi Muhammad tidak akan pernah menjadi nabi, la nabiyya ba'da. Jadi itu kenapa kita melihat kenapa seorang wali terkadang mengeluarkan ucapan-ucapan ekstas, karena perjalanannya perjalanan naik ilallah, menuju Allah, ya. Nah, ketika sudah menuju Allah, ada wali-wali pada masa Nabi Muhammad ke belakang yang Allah kasih karunia tidak bisa diupayakan, tidak bisa diikhtiarkan, itu semata-mata karunia Allah, ya. Diangkat menjadi nabi. Maka nabi itu lahiriahnya nabi, batiniahnya adalah wali. Jadi wali itu adalah batiniahnya nabi, lahiriahnya adalah kenabian, kewalian adalah batinnya, ya. Karena itu seorang nabi akan kembali seperti manusia biasa. Tapi seorang wali yang perjalanannya dari kehambaan menuju keilahian, maka sifat jalaliyah Allah akan nampak pada dirinya, ya. Keperkasaan Allah, keluar biasaan, kemahadahsyatan Allah akan nampak. Tapi karena seorang nabi akan dijadikan sebuah teladan bagi umatnya, maka sifat keilahiannya dibungkus lagi dengan sifat kehambaan, abdiyat. Maka dia akan kembali seperti seolah manusia biasa. Padahal derajatnya yang namanya nabi, puncak kewalian itu adalah awal kenabian. Karena tadi sudah sampai puncak kan, perjalanan naik. Puncak kenabian adalah awal, puncak kewalian adalah awal kenabian, ya. Jadi gambaran itu kenapa tadi kita simak betapa luar biasanya, ya. Itu namanya syatohat. Jangan juga diartikan, wah Tuhan Syaikhul Qadir ini berlebihan, Nabi Muhammad gak pernah mengucapkan seperti ini, kok Tuhan saya berani-beranian mengucapkan seperti ini. Sekali lagi beliau mengucapkan dalam ketiadaan dirinya, ya. Dan ketika beliau pertama kali mengucapkan ucapan yang luar biasa seperti ini pun beliau sudah dikoreksi oleh gurunya. Sebelum beliau mengucapkan ucapan seperti ini, yang pertama kali beliau masyhurkan adalah ucapan qadami ala raqabati kulli waliyullah. Telapak kakiku di atas pundaknya para wali Allah. Maka ketika Tuhan saya mengucapkan kalimat ini, syatohat beliau yang pertama beliau ucapkan, ya, di depan para ulama Baghdad. Maka para ulama Baghdad yang memang pada zaman itu masih banyak ulama yang ikhlas, ulama yang tulus, mendapat ucapan seperti itu, bukannya mereka langsung mencela menghina Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dengan dimotori, diprakarsai oleh Syekh Ali Al-Haiti, ya, Syekh Ali Al-Haiti langsung memajukan dirinya menghadap Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia rendahkan pundaknya untuk diinjak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi yang pertama kali diinjak pundaknya oleh Syekh Abdul Qadir adalah Syekh Ali Al-Haiti, Syekh Bako bin Batu, Syekh Said Al-Khailawi dan sebagainya, para ulama Baghdad merendahkan dirinya di hadapan Tuan Syekh. Jadi secara langsung, secara lahiriah, yang hadir saat itu merendahkan dirinya. Yang tidak hadir pun, Syekh Ahmad Rifai sedang bersama murid-muridnya di Ummu Ubadah, di kampungnya beliau, ya.
sedang mengajar di depan murid-muridnya. Ketika beliau sedang mengajar, tiba-tiba saja beliau mengatakan, bahkan di atas kepalaku. Murid-muridnya heran, loh, kok lagi ngajar tiba-tiba berkata bahkan di atas kepalaku. Apa yang terjadi ya? Ketika di cross check pada tanggal yang sama, pada hari yang sama, pada waktu yang sama, ketika Syekh Ahmad Rifai mengatakan bahkan di atas kepalaku, pada saat yang sama di Baghdad, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengatakan, qadami ala raqabati kulli waliyullah. Telapak kakiku di atas pundaknya para wali Allah. Nah, Syekh Ahmad Rifai merespon sebagai ketaziman beliau, bahkan di atas kepalaku. Syekh Abu Madian di Maghribi, di Maroko, melakukan hal yang sama. Ya, beliau katakan sami'na wa ata'na, padahal beliau di Maroko. Di cross check pada tanggal yang sama, waktu yang sama, ketika Syekh Abdul Qadir mengucapkan seperti itu. Jadi itulah ucapan syafaat pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Para ulama berbondong-bondong menunjukkan ketundukan dirinya. Namun bagaimanapun seorang guru tetap harus mengkoreksi muridnya. Maka guru beliau Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas menegur Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Abdul Qadir, tidak takutkah engkau dengan ucapanmu itu? Tidak takutkah engkau itu akan mendatangkan makar Allah? Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia letakkan telapak tangannya di dada gurunya. Silakan Tuan Guru lihat apa yang ada di telapak tanganku. Tempelkan ke dada gurunya. Maka Syekh Hamad membaca, melihat apa yang ada di telapak tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani telah menerima 70 janji dari Allah, yang salah satunya adalah dia tidak akan mendapatkan makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tersenyumlah Syekh Hamad Ad-Dabbas. Jadi inilah ketinggian spiritual Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Jadi ucapannya semata-mata karena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan karena menonjolkan diri, bukan karena membanggakan diri, bukan karena kesombongan. Semata-mata hanya mensyukuri karunia Allah yang begitu luar biasanya, begitu berlimpahnya kepada beliau. Ya, yang beliau sedang mengalami tadi keterpesonaan yang amat sangat, ya, mengalami apa namanya wow efek, ya, wow gitu, bisa wow efek. Tapi jangan wownya alay, ya. Ya, kalau wownya alay kan beda. Tapi wownya alay perlu juga. Mungkin suatu saat nanti Syekh Abdul Qadir pernah mengalami ketika didatangi oleh cahaya agung. Mungkin suatu saat Abdul Qadir yang di sini mungkin nih Mas Akije, ya, ngalamin hal yang sama. Lagi zikir enak, nah, tiba-tiba datang cahaya agung, sama kayak Tuan Syekh. Namanya kan juga sama. Wahai Abdul Qadir dir Jailani ini, sama kan? Ya. Maka aku adalah Tuhanmu. Kini aku halalkan segala yang haram bagimu. Maka dia jawab gaya wownya alay. Gua harus bilang wow gitu. Itu pasti cahaya digubrak, berubah jadi setan gitu ya. Nah ini gambaran. Kalau kadang perlu juga wownya alay ya kita pakai gitu ya. Nah jadi kalau Tuan saya mah wownya bener-bener wow beneran, di dalam kolbunya lagi terpesona, bener-bener terpesona. Gambaran terpesonanya seperti terpesonanya para wanita-wanita zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, wanita-wanita Nabi Yusuf saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf, ya. Karena ada yang mengatakan kan Nabi Yusuf, ya, orang yang paling ganteng, bukan usah lagi ganteng, beda bahasa lagi banget. Ganteng, saking gantengnya para wanita itu terpesona, ya. Ketika terpesona, dia diminta untuk mengiris-ngiris apel kan. Awalnya kan mereka itu mencela Siti Zulaiho, ya. Siti Zulaiho dianggap terjatuh cinta kepada bujangnya, kepada pelayannya, maka dicelalah oleh para ibu-ibu Mesir itu, para wanita PKK Mesir, ya. Itu mencela Siti Zulaiho. Lalu Siti Zulaiho untuk membalikan kondisi keadaan, diundanglah mereka semua yang mencela dia, dianggap jatuh cinta kepada pelayannya, ya, diminta untuk mengupas apel. Cuma di tengah-tengah kegiatan mengupas apel, tiba-tiba dihadirkanlah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika mereka melihat, ya, Nabi Yusuf, hasyalillahi mahaza basyara, kan begitu, ya. Jadi wow, gitu ya. Saking gambaran wownya, saking terpesonanya, lagi enak-enak ngiris apel, apelnya, kulit apelnya sudah terkupas, apelnya bahkan sudah habis. Tidak sadar yang teriris adalah tangannya, teriris-iris dan tidak terasa karena dalam kondisi terpesona yang luar
biasa. Tapi ketika Nabi Yusuf akhirnya dimasukkan kembali ke dalam ruangan, maka mereka semua menjerit-jerit. Baru sadar, wah gitu ya, mereka merasakan rasa pedih sakitnya. Itu baru terpesona kepada makhluk Allah. Seganteng apapun Nabi Yusuf itu baru makhluk Allah. Seindah apapun Nabi Yusuf baru makhluk Allah. Bagaimana yang menciptakan Nabi Yusuf? Bagaimana zat Allah itu sendiri, ya, betapa terpesonanya para wali-wali Allah. Itu mengapa para wali-wali Allah yang sedang mengalami kondisi ektas seperti tadi, terkadang ya ada yang kemudian mengekspresikan kondisi kolbunya, terlontarlah ucapan-ucapan syafaat seperti tadi. Tapi sekali lagi jangan ditiru ya, jangan gaya-gayaan, jangan gaya-gayaan sok sufi nanti merasa wah dia merasa ngamalin zikir, ngeluarin satahat-satahat ya, gitu. Jangan, cukup yang Teguh Bianto saja tadi satahatnya, jangan ada yang lain lagi ya. Itu gambaran. Jadi jangan lagi nanti kita ketika kita tidak bisa memahami tentang isi manqobah ya, lalu kita anggap wah ini Tuan Syekh Abdul Qadir berlebihan ini. Nabi saja tidak memberikan ucapan seperti ini, mengucapkan sampai matahari mengucapkan salam ya. Dan jangan kita yang menganggap bahwa salamnya matahari adalah assalamualaikum. Mungkin kalau di manqobah dibikin sinetron benar-benar begitu kali gambarannya. Pagi-pagi Syekh Abdul Qadir menghadap ke arah matahari terbit, tiba-tiba ketika matahari terbit, assalamualaikum kum wahai Abdul Qadir dir. Kan kalau film biasanya ada ehonya ya, pakai eho ya. Iya, maksudnya biasa iklan aja ada ehonya kan. Kalau iklan obat kan minumlah Panadol dol. Minumlah Oskadon don ya. Kecuali Paramex. Itu ehonya di depan. Minumlah Paramex para. Ya. Nah, jadi apa yang dialami oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu sekali lagi karena kondisi sedang ektasnya. Ya, jadi kita jangan langsung ini berlebihan, ini Israiliyat, ini jangan ikut seperti itu ya. Ada kondisi-kondisi para wali yang terkadang memang tidak bisa kita pahami. Karena itu sekali lagi saya sering menyampaikan apa yang Pak Sabah sampaikan, manqobah ini syukur-syukur mengerti. Kalaupun tidak mengerti, percaya saja karena itu adalah karomah ya. Jadi itu adalah menunjukkan karomah, kemuliaan, ketinggian derajat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah.